Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sugeng rahayu semua para murid dan santri, juga para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah, guru setelah menyelesaikan video dengan judul yang hak dicampur yang batil selesai, guru melanjutkan video ini dengan judul Hari Jumat dan Ilmunya. Nah, inilah para murid, santri, dan juga para pemirsa, nanti diulas oleh guru. Sebelum diulas oleh guru menyampaikan bersyukur dan alhamdulillah banyak pemahaman, pengertian tentang ilmu, bukan cerita ya, dipahamkan. Sesuai dengan judul video ini, Hari Jumat dan Ilmunya. Di video yang lampau, guru sudah menerangkan atau menyinggung sedikit. Untuk kali ini, dalam video ini diperluas atau diurai oleh guru agar lebih mudah dipahami, agar lebih mengerti manfaat dan gunanya. Para pemirsa, sesuai dengan judul Hari Jumat. Sebelum diulas oleh guru, diterangkan lebih detail dengan pelan, semoga para pemirsa sangat paham ya. Satu contoh begini. Di tahun-tahun sekarang, para pemirsa, kita menyebut kata ini kan hari, ya, kata nama hari Jumat. Namun untuk disampaikan lebih tepat, sebelum ditulis ya para pemirsa, agar tahu sedikit sejarah orang-orang terdahulu. Sebelum ditulis, dikitabkan, orang-orang terdahulu itu menyebutnya itu hari Jemuah. Ya. Jemuah, karena konsonan e tidak bisa ditulis di dalam huruf hijaiyah, maka jadi Jumat. Diterangkan dengan bahasa yang sangat mudah bahwa kata Jumat ini, tulisan Jumat ini mengambil bahasa Jawa, bukan bahasa di langit, bukan miliknya orang Arab ya. Dari Jemuah itu mempunyai makna. Jem itu maknanya teman. Jemuah bila disatukan menjadi makna, Jemuah mempunyai makna itu luas, terang, atau ringan ya. Itulah yang disebut Jemuah atau Jumat. Diterangkan dengan bahasa Jumat itu mempunyai makna jumenengo lan ta'ato. Itu digubah para pemirsa. Jadi dua bahasa ini substansinya dari bahasa lama mempunyai makna, mempunyai sifat. Pada hari yang disebut Jemuah itu, alam atau dunia itu menghasilkan ion-ion yang sangat positif. Diterangkan dengan afngalnya mempunyai sifat ini luas, terang, ringan. Diberi perilaku dengan sebutan bahasa baru dalam kitab Quran atau kitab Islam atau huruf Quran, dinamakan Jumat. Jumeneng lan taat, artinya duduk diam. Diajarkan dengan perlahan, semoga bisa dipahami, tidak menjadikan permasalahan dengan kitab-kitab yang ada. Tatkala para pemirsa sedikit sudah memahami, lantas apa gunanya para murid dan santri? Maka dari ribuan tahun masa lampau, orang-orang terdahulu, manusia-manusia terdahulu, itu bukan manusia para pemirsa. Itu dewa, leluhur kita atau orang-orang terdahulu itu dewa. Mengerti, mengetahui sifat alam, mengerti, mengetahui cara membuat makhluk, cara membuat manusia,
Beliau-beliau itu dulu tahu. Nah, karena tahunya itu, beliau-beliau itulah membuat suatu tuntunan atau suatu titik patokan, maka diberilah nama Jumat itu. Bila mengacu kepada sebelum ada kata Jumat, itu ada bahasa dari leluhur kita dulu, ada bahasa yang lain. Tapi guru tidak masuk ke ranah kalender itu. Karena guru mengajarkan substansi hanya ilmu Islam. Guru tidak masuk ranah sebelum Islam itu. Ini dipahami ya. Sedikit guru menyinggung, kan ada dari kalender leluhur kita itu. Sumo, Anggoro, Sukro, Saniskoro, Ridit. Itu kan ada juga. Guru tidak masuk ke situ ya. Dari yang penting para murid dan santri, Jumat itu maknanya jumeneng taat, artinya kita sebagai makhluk pada hari yang sudah ditetapkan sesuai tanggal dan dikalenderkan dan sudah dicatat, maka mempunyai nilai-nilai ion yang sangat positif dalam kehidupan di alam seperti ini. Caranya bagaimana guru? Maka tatkala sudah mengerti bahwa pada hari Jumat itu ada sesuatu yang sangat baik, kita butuh, manusia itu butuh, sehingga kita harus melakukan namanya duduk jumeneng taat. Artinya bukan banyak gerak, ini harus dipahami. Nah, inilah para murid dan santri, tatkala sudah membahas hari Jumat ya. Batasan hari ini dipahami, ini karena ini keilmuan ya, ini penting. Karena hari itu mengikuti rotasi perjalanan bumi, perjalanan matahari, perjalanan bulan. Orang-orang terdahulu atau kita sampai sekarang paham. Batasan hari itu memakai standar itu surya atau suryo atau matahari. Tatkala matahari akan terbenam atau mulai tidak nampak dari wilayah tertentu, karena ini kalender di Jawa, standarnya ya di Pulau Jawa atau di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu nanti ada suatu wilayah yang setiap saat itu malamnya jarang, sering keadaan siang. Karena di sana tidak ada kalendernya, maka kalender ini adalah dibuat di Jawa. Karena di Jawa, statusnya di Pulau Jawa itu, untuk membuat barometer atau standar, maka standarnya matahari, suryo atau surya. Tatkala matahari terbenam itulah mulai disebut sudah masuk hari besok. Karena perjalanan dunia ini berkembang, sehingga dunia membuatlah satuan namanya jam. Maka dipakai standar rata-rata para pemirsa, ini juga murid santri terutama santri sepuh juga guru wali bait. Untuk menentukan pergantian alam kalau standarnya memakai jam, guru tadi kemarin menganalisa yang tepat, ini loh angkanya, 17,30. Jadi jam 5 ya, ini kan lebih dikit ini. Ini mulai masuk, ibaratnya sudah masuk pintunya. Maka guru kalau membuat aturan, membuat konsep, maka guru selalu membulatkan jam di sini 18 atau jam 6. Karena 17.30 ini baru masuk. Nah, semoga ini dipahami ya. Artinya para murid dan santri juga para pemirsa khususnya santri baru. Barangkali ada kitab yang Anda terima atau mendapat arahan atau perintah dari guru, wahai si murid, Anda laku ilmu, Anda laku spiritual hari Jumat. Artinya itu Kamis sore jam 17.30 lebih itu sudah masuk hari Jumat. Ini harus dipahami karena pemahaman masyarakat di era sekarang banyak yang tidak tahu. Pergantian hari menurut standar alam, standar keilmuan tidak mengikuti
jam 12 karena tidak mengikuti satuan jam, satuannya matahari. Karena manusia adalah bagian dari alam dan kita adalah selalu berpatokan kepada alam. Maka batasan patokan kita adalah matahari atau surya ini. Itulah para murid dan santri untuk menetapkan pergantian tentang hari Jumat dipahami ya. Setiap hari seperti itu. Contoh hari Kamis ini dikasih contoh. Jam 17.30 sudah masuk hari Jumat. Para pemirsa, ini nanti yang sangat penting untuk dipahami sebelum diulas oleh guru. Para pemirsa, tatkala kita mau melakukan aktivitas ya, satu contoh. Besok hari Rabu. Tadi jam 17.30 itu sudah masuk ya, para pemirsa. Jadi Anda semua para pemirsa harus paham. Satu contoh nanti Anda mencari atau menetapkan ingin melakukan hajat atau doa. Satu contoh di hari Taskarun atau hari kelahiran. Artinya 17.30 kalian sudah masuk pada hari hanya, ya dipahami. Itu harus mengerti batasan ini. Karena tatkala ruang dan waktu ini kurang tepat, itu biasanya hasilnya pun kurang baik. Karena ini sesuatu metafisika, ya. Inilah sedikit tentang satuan jam dan pergantian hari. Diulas lebih lanjut oleh guru. Nah, inilah para murid dan santri yang sangat penting. Pentingnya mengapa orang-orang terdahulu, bahkan saya selaku guru, masih mengarahkan, menuntun, atau menasihatkan untuk melakukan duduk pada hari Kamis malam Jumat itu. Satu contoh guru memberi satu gambaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kembali lagi guru menyampaikan, kalau toh untuk mengucapkan atau menyebut nama hari, belajarlah, mulailah dengan sebutan nama hari itu Jumat. Agar nanti menentukan langkah, mencari rumus-rumus, kalian akan ketemu titik yang tepat dan benar. Ya, satu contoh menghafal Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Nah, itu harus dirubah, jangan sampai minggu dulu, nanti tidak ketemu, karena rumusnya sejak awal di sini. Ya, inilah para murid dan santri diajarkan betul-betul masuk ke ranah keilmuan dulu ya. Jumat mempunyai makna jumeneng dan taat, artinya duduk. Ya, tatkala siapa yang mau duduk pada hari Jumat bisa dimulai jam 17.30 sampai besok jam 17.30. Manusia itu tubuhnya, pikirannya, perasaan akan mendapatkan sesuatu dari alam, sifat-sifat keringanan atau mendapat sifat-sifat yang meringankan dari nilai-nilai kehidupan, sehingga kekuatan tubuh, kekuatan pikir, kekuatan mental, rohani menjadi lebih dibanding orang lain yang tidak melakukan itu. Itulah yang disebut manfaat atau gunanya hari Jumat. Tatkala sudah mengerti bahwa pertama ini Jumat, orang-orang terdahulu memberikan suatu nilai atau angka. Jumat ini dinilai 6. Ya. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Guru tidak mengajarkan neptu banyak, tapi sedikit guru memberi pemahaman. Tatkala ada bahasa ini Jumat, sudah dicatat orang-orang terdahulu agar manusia atau generasinya atau umatnya atau anak cucunya mendapatkan kebaikan, mendapatkan keselamatan dan kemuliaan. Maka orang-orang terdahulu membuatlah angka 6 mewakili dari nama hari Jumat. Ya. Tatkala di sini ada hari itu 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 hari Jumat sampai Kamis, itu interaksinya itu dengan raga setiap manusia. Atau terkonek dengan tubuh seluruh manusia yang ada di muka bumi. Maka dari orang-orang terdahulu atau leluhur kita sudah memberi standar sebutan dari tubuh manusia. Assalamualaikum adalah yang disebut wulu, kulit, getih,
daging, otot, balung, sumsum. Ini harus paham ya para murid dan santri. Kembali lagi juga para pemirsa, karena guru tahu di luar sana ada penyebutan itu yang kurang tepat. Itu menjadikan kerusakan saraf atau menjadikan kerusakan tubuh karena salah menyebut intonasinya, ya. Diajarkan agar dipahami. Tatkala menyebut organ tubuh atau lapisan tubuh manusia, leluhur kita sudah mengajarkan, diluruskan oleh guru ya. Disebut mulai pertama dari tubuh yang luar mana. Assalamualaikum, kulit. Habis dari kulit masuk namanya wulu. Ya. Tatkala dari wulu, di sini ada darah namanya getih. Makanya wulu, kulit, getih, darah ya. Jangan daging. Ini di luaran ada kitab yang nyebut daging, salah para pemirsa. Ibaratnya begini, ini kalau ditarik ke atas, ini wulu, ini ada kulit, ini ada darah. Darah ini daging. Daging ini tempatnya atau wadahnya. Daging ini wadahnya darah. Daging ini tempatnya darah. Bila ini ditarik di atas, maka sebutannya begini, wulu, kulit, getih, daging. Ya, daging menjadi kekuatan, menjadi kumpul, menjadi lebih padat, nah menjadi namanya otot. Otot dikumpulkan menjadi kuat dan sangat kuat, menjadilah balung atau menjadi tulang. Di dalam tulang ada kekuatan, ada ion-ion yang misteri, disebutlah namanya sumsum. Disinilah misteri-misteri yang harus dipelajari, karena wujudnya seperti itu, tapi di dalamnya mengandung zat hal-hal yang misteri, kehidupan-kehidupan yang misteri yang belum terjangkau sampai ini hari. Inilah para murid dan santri dipahamkan ya cara menyebutnya. Kembali lagi kalau menyebut hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau nyebut lapisan raga dipahami. Assalamualaikum, wulu, kulit, getih, daging, otot, balung, sumsum. Nah, semoga pemahaman ini sangat membantu. Ini sedikit keilmuan para murid dan santri ya, karena ini terangkai dari kitab yang sudah dibagi guru kepada murid santri. Para murid dan santri, kitab yang Anda bawa yang sudah dikasih, yang diberi guru, dijabarkan banyak di videonya. Artinya para santri, murid, juga santri baru, pandai-pandailah mempelajari video-video guru, karena kitab yang diberikan kepada para murid santri terangkai dengan penjelasan-penjelasan seperti ini. Para murid dan santri, sedikit masuk tentang hari Jumat sudah diulas, ilmunya sudah sedikit dikupas oleh guru. Dilanjutkan dengan video bagian kedua, nanti lebih mengena agar sangat tahu guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.